Indonesia, Malaysia, dan atau Malaya waktu itu, dan Filipina. Yang ya tahun 50-an yang mungkin sedikit menang Malaya dan Filipina. Ya, Tapi setelah perubahan, setelah Malaya dan Singapura berpisah, itu industri mereka agak kurang kurang jalan dengan lancar dan Indonesia jadi lebih kuat ya. setelah itu. Indonesia Tetap ada saingan dari Filipina, tapi pasarnya juga sangat berdasarkan Asia Tenggara. Pasar untuk film nasional di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Filipina, juga sering di Thailand, itu pasarnya memang berdasarkan kompetisi dan putaran film-film di Asia Tenggara. apa kabar, Dek? Iya, kabarnya Jakarta sedang panas. Oh ya, Kemarin sempat 34 derajat, terus Kuala Lumpur oh, ya segitulah. Juga panas sekali, kering, sehingga lagi musim panas. sehingga saya agak batuk-batuk dikit, makanya ada air putih nih. Nanti kalau batuk saya itu Oke, iya. Oke, Anda di rumah ya sekarang ya? ini di kantor. Kantor di Iya, University of Nottingham. Apa ya? Nottingham ya, di Semenye. Sebenarnya itu di Itu sebuah desa yang udah nggak desa lagi, 1 jam dari Kuala Lumpur. hmm, 1 jam dari Kuala Lumpur. Ini Lumayan jauh. Anda salah satu pusat pembangunan perumahan di mana-mana. tapi itu Jadi dari kampus kampus ya, University of Nottingham tadi. ya. Ini kampusnya di bekas kebun sawit. Hmm. Di sini dulu banyak kebun sawit, tapi kayaknya udah nggak produktif lagi kebun-kebunnya, jadi mereka dijual untuk kampus, tapi juga banyak yang dibikinin perumahan, perumahan besar-besar. Ya, dan ini Nah, kampus dikelola oleh London. dikelola oleh Bausted. Hmm. Sebagian dari Bausted itu korporasi yang ada link dengan pemerintah di sini, yang menjadi pemilik kami yang terbesar, tapi sebenarnya kami mau dijual ke Universitas Nottingham, Inggris. Sekarang mereka punya 20 atau 30% kayaknya Ya, dari kami. Sebenarnya Bausted mau jual karena mereka kesulitan ekonomi, bukan karena kami, tapi karena mereka kesulitan dengan bisnis lain dan mau menjual aset sehingga mereka lebih sehat sebagai bisnis. Jadi itu lagi proses. ya. Di situ Dak, selain Anda mengajarkan juga di situ. Iya, ya ini lagi menilai tugas-tugas akhir anak-anak. Rupanya selain mengajar punya saham di university itu juga ya? Saham enggak, bukan Oke, pemilik. ya. Tapi Oke. ya ngajar, bikin film, bikin karya ilmiah, dan lain-lain. Ya, Anda mengajar uh, lebih khusus lagi mata kuliah apa? Ya saya kepala film dan televisi, studi film dan televisi di sini. Kepala Jadi film dan televisi di sini. ya, jadi banyak mengajarkan analisa film, sejarah film, juga
yang di luar film juga, yang seperti teori pasca kolonial, hal-hal seperti itu. Terus ada kelas juga khusus tentang sejarah film Asia Tenggara. Sekarang ini mahasiswanya banyak yang jurusan itu. Oh, jurusan kami ilmu komunikasi itu lumayan. Itu berapa ya? 200-an lah. Banyak dong. Ya, yang film dan TV khususnya itu nggak sebanyak itu, mungkin 50-60. Kebanyakan mahasiswa dari lokal ya, dari Malaysia itu ya. Mayoritas Malaysia, tapi ada yang banyak juga dari luar, tapi mayoritas Malaysia. Ada juga dari India, lumayan banyak. Ada dari Arab, Afrika, Inggris, kadang-kadang juga dari, nggak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini banyak dari Denmark yang datang. Ya. Ya, sebelum itu kan Anda pernah ya riset di Indonesia tentang film gitu ya. Lama. Sudah jadi buku atau itu waktu itu memang untuk disertasi PhD-nya? Itu menjadi disertasi, tapi terus disertasinya dikembangkan untuk jadi buku, tapi bukunya banyak membandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, buku ini lagi dikerjakan sekarang, jadi mudah-mudahan ada draft Agustus ini. Secara umum buku itu bicara apa? Apakah sekedar sejarah ataukah juga analisis tertentu? Oh ya, analisis, banyak analisis perkembangan di Asia Tenggara. Ya dasarnya tetap di Indonesia, tapi saya sering membandingkan kejadian ini tahun 50-an dengan kejadian yang mirip di Malaysia, di Filipina, di Thailand, dan lain sebagainya. Sehingga kita dengan lebih jelas, banyak orang yang membicarakan sinema Asia Tenggara, tapi spesifiknya biasanya mereka setelah itu turun ke film nasional ini atau perfilman nasional itu, tapi link-linknya tidak sespesifik itu. Saya mencoba bikin link yang sangat spesifik. Ya. Di antara lainnya, bagaimana efek yang dibilang teater vernacular atau teater-teater seperti Bangsawan, Istanbul, Ketoprak, Like di Thailand, Sarsuela di Filipina. Sebenarnya semua industri film nasional sangat tergantung dengan teater-teater itu. Dan itu ada efek yang sangat besar terhadap perkembangan film di setiap negara. Dan kebetulan juga banyak kemiripan di antara negara-negara Asia Tenggara. Itu salah satu contoh. Sesuatu yang baru ya, itulah kenapa dia menjadi disertasi sebelum jadi buku. Ya kalau ada tadi Anda bilang ya dasarnya dari Indonesia. Kalau saya nggak salah tangkap kan perfilman Asia Tenggara dalam analisis Anda setelah melakukan riset, Indonesia cukup punya porsi peranan yang menonjol ya di dalam peta Asia Tenggara perfilman ya. Ada. Ya. Cukup. Atau paling atau gimana menurut riset? Ya, perannya besar karena juga negaranya sangat besar dibanding yang lainnya. Padahal jumlah layarnya tidak pernah besar sekali untuk populasi segede itu. Ya dari segi itu saja sudah harusnya ada peran yang terbesar sebenarnya. Atau salah satu peran terbesar, tapi juga ada saingan yang sangat ketat di antara Indonesia, Malaysia, atau Malaya waktu itu, dan Filipina. Yang ya tahun 50-an yang mungkin sedikit menang Malaya dan Filipina. Tapi setelah perubahan, setelah Malaya dan Singapura berpisah,
itu industri mereka agak kurang jalan dengan lancar dan Indonesia jadi lebih kuat Ya, setelah itu. Indonesia Tetap ada saingan dari Filipina, tapi pasarnya juga sangat berdasarkan Asia Tenggara. Pasar untuk film nasional di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Filipina, juga sering di Thailand, itu pasarnya memang berdasarkan kompetisi dan putaran film-film di Asia Tenggara.